Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutini SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Siak. Bapak dan Ibu guru hebat, izinkan saya memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Dengan fasilitator Ibu Dr. Randa Erinta MSI MPD dan pengajar praktik Ibu Resti Yevira SSI MPD. Rancangan kegiatan aksi nyata terdiri dari yang pertama, latar belakang. Peserta didik tidak menyukai aturan karena selama ini jika mereka melanggar aturan akan mendapatkan hukuman yang cenderung membuat mereka malu. Adapun tujuan aksi nyata adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur dari kegiatan aksi nyata ini adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan peserta didik. Guru dan peserta didik dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Terakhir, terciptanya suasana lingkungan kelas yang nyaman dan positif. Lini masa tindakan yang akan dilakukan adalah menghadap kepala sekolah meminta izin untuk mendiseminasikan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif dan merefleksikan dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang diperlukan. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta peserta didik agar tindakan yang direncanakan dapat terlaksana. Selanjutnya, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif dan dukungan dari orang tua peserta didik dalam menerapkan budaya positif di rumah. Berikut ini adalah kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari yang berbahagia ini kita bisa hadir bersama kembali di Labor Komputer SMP Negeri 3 Siak dalam rangka kegiatan yang rutin kita laksanakan, yaitu Kombel Pentigasi Cerdas SMP Negeri 3 Siak. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMP Negeri 3 Siak beserta wakil, yang saya hormati narasumber hebat kita pada siang hari ini,
yaitu Ibu Sutini SPD yang merupakan CGP Angkatan 10, dan yang saya hormati rekan-rekan Majelis Guru beserta staf yang sudah bergabung pada kegiatan kita pada hari ini. Baik, yang pertama marilah sama-sama kita berdoa yang dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Abdul Rosyad Siregar. Kepada Pak Rosyad, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memohon ridho dan ampunannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan, kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara dan bangsa ini. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Rosyad Siregar. Acara yang berikutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
selanjutnya kata sambutan dari Kepala SMP Negeri 3 Siak kepada Bapak Hawadis SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu, di sini kita bisa berkumpul bersama, menghirup udara segar walaupun agak panas. Kenapa penting ini kita ingatkan? Karena betapa tidak kita bisa membayangkan di belahan dunia lain, jangankan untuk menghirup udara segar, untuk berpikir apakah sore nanti masih hidup atau tidak, itu saja sudah sulit. Di mana daerah-daerah yang dilanda perang, krisis yang berkepanjangan, maka wajib kita bersyukur dengan adanya kesehatan kita yang bisa masih kita nikmati sampai hari ini. Alhamdulillah. Kemudian kita mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan diberikan syafaat yang milik kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Wakil Kepala Sekolah yang hadir, yang kita hormati, Bapak Ibu, majelis guru, staf karyawan tata usaha, kemudian Ibu narasumber, dalam hal ini Bu Sutini SPD yang akan memberikan pengalamannya, ilmunya kepada kita semuanya dengan tujuan agar pendidikan khusus dari sekolah kita ini bisa berjalan lebih bagus lagi dalam acara aksi nyata modul 14, yaitu budaya positif. Sedikit tentang budaya positif ini, Bapak Ibu. Sebenarnya secara umum bahwa lingkungan sekolah atau yang nanti kita sebut dengan komunitas itu perlu kita ciptakan. Nah, setelah komunitas itu ada, komunitas kita itu diharapkan akan membawa budaya yang positif. Artinya, budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita ciptakan sendiri berdasarkan atas pertimbangan tertentu, sehingga budaya tersebut bisa membawa orang yang ada di dalam komunitasnya bertingkah laku positif, sehingga membawa kita menuju kepada kebaikan. Nah, seperti itu. Itulah budaya positif. Salah satu contohnya banyak sekali ya. Salah satunya contohnya misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan seterusnya. Nah, itu kalau kita budayakan menjadi sebuah kebiasaan-kebiasaan yang akan membawa kita menuju kemajuan. Itu secara garis besar. Nah, ini juga telah dipelajari tentunya oleh Ibu Sutini selaku narasumber kita pada sore hari ini, akan mendiseminasikan ilmu yang telah didapatkan yang melalui modul 11, 12, 13, kemudian kita masuk pada 14, melalui juga yang sudah didapat oleh Bu Sutini dari Lokakarya, yang sudah didapatkan juga dari fasilitator, dan juga telah didapatkan oleh Bu Sutini dari instruktur. Nah, mudah-mudahan dengan itu kita bisa berkolaborasi di sini, khusus di SMP Negeri 3 Siak, mudah-mudahan semakin jaya. Saya rasa cukup untuk kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Hawadis. Selanjutnya kita masuk ke acara inti kita, yaitu diseminasi
Inseminasi, Pemahaman dan Pengalaman Budaya Positif yang mana untuk saat ini sudah hadir bersama kita. Narasumber kita yaitu ada Ibu Sutini SPD. Kita kasih aplaus dulu untuk Ibu Sutini. Gerakan. Sini. Dari mana? Oke, hilang. Kan ada abang di bagian reporter ini. Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan laboratorium komputer ini dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Salawat beriring salam marilah kita hajarkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Siak. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha SMP Negeri 3 Siak. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Yang mana kegiatan ini selain kegiatan komunitas belajar STEM 3 Cerdas SMP Negeri 3 Siak merupakan sebagai salah satu pemenuhan tugas aksi nyata modul 1.4 dalam pendidikan calon guru penggerak. Bersama saya Sutini SPD calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 3 Siak Kabupaten Siak. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai untuk merenggangkan otot-otot, kita ice breaking sebentar ya. Boleh ya? Oke, biar lebih semangat. Sebelumnya kalau saya bilang semangat pagi, luar biasa, tetap semangat. Kemudian kalau saya bilang guru SMP Negeri 3 Siak, jawabnya is the best. Bisa ya? Oke, sama-sama. Semangat Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke. Guru SMP Negeri 3 Siak is the best. Oke, beri aplaus untuk kita bersama. Baik, Bapak Ibu. Sebelumnya sebelum saya paparkan, saya ingatkan kembali bahwasanya di sini saya bukan berniat menggurui, tetapi lebih mengajak ke belajar bersama tentang pengalaman yang sudah saya dapat selama pendidikan guru penggerak yang alhamdulillah sekarang sudah sampai modul 1.4. Untuk Bapak Ibu ketahui bahwasanya untuk pendidikan guru penggerak itu ada sekitar 10 modul dan sekarang saya sudah melaksanakan sebanyak 4 modul, modul 1 dan terakhirnya ini modul 1.4. Dan tugas terakhirnya itu kami melakukan diseminasi atau penyebaran ilmu yang sudah didapatkan mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Dalam modul ini konsep utama yang akan dipelajari yang pertama itu ada perubahan paradigma baru, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol dan restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi ini nanti akan kita bahas satu persatu untuk dapat kedepannya mewujudkan disiplin positif di sekolah yang kita cintai ini yaitu SMP Negeri 3 Siak. Yang pertama adalah
pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin kita sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu, karena mengingat sekolah kita ini merupakan sekolah penggerak angkatan 1. Jadi kalau untuk pembelajaran dengan paradigma baru ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Yang mana pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi. Sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhan, minat, bakat, dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, bicara dengan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu ada yang masih ingat ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Ada 6. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, mandiri. Dan yang terakhir, bernalar kritis. Jadi ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang harus kita penuhi. Selain pada pembelajaran juga pada proyek ya, P5 yang sudah kita terapkan sudah hampir 3 tahun ini. Jadi Bapak Ibu, untuk pembelajaran terdiferensiasi ini mungkin sebagian kita sudah melaksanakan dan sebagian kita masih memakai cara yang tradisional. Jadi setelah ini diharapkan nanti ke depannya kita semua dapat menerapkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini juga sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasanya guru tugasnya menuntut peserta didik berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam apa yang sudah dimiliki oleh peserta didik kita, sedangkan kodrat zaman mengikut dengan perkembangan zaman. Sehingga kita bisa mempunyai pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, disiplin positif. Berbicara tentang kata disiplin positif, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu apa itu disiplin? Menurut pandangan Bapak Ibu, apa yang terbersih dengan kata-kata disiplin? Peraturan, ya, taat, tepat sekali. Jadi disiplin ini memang tidak lepas dari peraturan. Kita melaksanakan disiplin itu adalah untuk menegakkan peraturan. Nah, di sini dalam budaya kita memaknai disiplin itu menjadi suatu yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan terhadap peraturan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan rasa tidak nyaman. Kenapa? Karena di situ ada pemaksaan untuk mengikuti peraturan. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah untuk membentuk anak-anak yang disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan motivasi ekstrinsik. Untuk motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri, bukan dari luar, karena adanya dorongan atau paksaan. Jadi tujuan kita itu adalah disiplin positif merupakan salah satu cara yang kita gunakan dengan tujuan untuk menemukan kesadaran peserta didik serta membudayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sungguhan, ancaman maupun paksaan. Jadi lahir dari diri atau yang disebut dengan intrinsik. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Jadi sebagai pendidik untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik kita harus memahami apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan penguasaan. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima.
Dan yang kelima, kebebasan kebutuhan akan pilihan. Jadi bukan hanya peserta didik, kita sebagai orang dewasa juga membutuhkan kebutuhan dasar manusia ini. Kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Untuk kebutuhan dasar ini lebih ke kebutuhan fisiologis dan kebutuhan biologis. Kalau untuk fisiologis itu seperti kebutuhan makan, sandang, pangan, rumah, itu adalah kebutuhan fisiologis yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, kita akan merasa tidak nyaman. Itu kembali ke Bapak, sudah terpenuhi kan kebutuhan kita? Nah, yang kedua, penguasaan. Biasanya untuk penguasaan ini adalah berupa kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengar dan memiliki harga diri. Mungkin di sini kita sering menghadapi siswa kita itu yang merasa lebih menonjol di kelasnya, merasa ingin jadi pemimpin. Karena apa? Kebutuhan dasar yang penguasaan ini tidak dipenuhi di rumah, jadi dia buat di sekolah. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan kesenangan. Untuk kesenangan ini juga kita bisa lihat dari peserta didik kita. Untuk kesenangan ini juga kita bisa lihat peserta didik kita ketika kita mengajar itu banyak yang bermain-main. Kemudian banyak yang berhasil sama temannya dan tertawa-tawa. Ini karena apa? Kebutuhan kesenangannya belum terpenuhi. Jadi tugas kita sebagai pendidik, bagaimana menciptakan pembelajaran itu yang menyenangkan, sehingga kebutuhan kesenangan peserta didik kita dapat terpenuhi dengan belajar yang menyenangkan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini mungkin sering kita jumpai pada peserta didik kita yang suka cari perhatian, atau selalu diam, cenderung diam, dan akan bicara ketika ditegur. Biasanya untuk peserta didik yang seperti ini, untuk kebutuhan rasa kasih sayangnya itu kurang terpenuhi di rumah, sehingga mencari kebutuhan kasih sayang ini di luar, seperti di sekolah. Karena kebutuhan untuk disayang ini sangat penting, karena kebutuhan tetap terhubung dengan orang lain ini tidak semua peserta didik itu dapat mengungkapkan secara langsung. Kebanyakan dipendam. Oke, kita lanjutkan ke kebebasan. Nah, biasanya kalau di kebebasan ini kita sering menjumpai peserta didik kita yang malas, cenderung malas dalam belajar, kemudian tidur, tidak memperhatikan, dan lambat mengerjakan tugas. Karena apa? Karena peserta didik kita ini ingin diberi kebebasan dalam hal apa? Dalam hal untuk membuat tugas yang diinginkannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Makanya tadi di depan kita perlu melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi agar bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan ini ada hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia. Dari kebutuhan tadi timbullah motivasi perilaku manusia. Motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dan motivasi perilaku manusia ini dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi, murid untuk menghindari ketidaknyamanan itu biasanya akan melakukan disiplin. Dia akan mengikuti peraturan. Untuk apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan karena takut dihukum, mencari jalan aman. Nah, motivasi yang seperti ini disebut motivasi ekstrinsik. Dari luar, karena takut dihukum, makanya dia ikut peraturan. Kemudian, yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan orang lain. Bapak Ibu di sini ada yang masih sering menggunakan memberi penghargaan atau imbalan kepada peserta didik kita untuk mengerjakan sesuatu, masih ya. Nah, untuk ini ternyata murid akan melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Jadi kalau tidak ada imbalan, murid tidak akan mau melaksanakan.
Dan ini merupakan motivasi ekstrinsik. Dan yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri ini, murid melakukan disiplin karena dirinya sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Sehingga nilai ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi Bapak Ibu, dari pemaparan ini, kira-kira motivasi mana yang bagus? Motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Jadi kita sepakat ya, motivasi yang bagus itu adalah motivasi intrinsik yang berasal dari diri, dari kesadaran diri, sehingga kita tidak perlu mengiming-imingkan atau mengancam. Nah, dari motivasi tersebut, Bapak Ibu, ternyata konsep disiplin itu ada yang dikatakan gagal dan ada yang dikatakan sukses. Seperti apa konsep disiplin yang dikatakan identitas gagal? Yang pertama adalah hukuman. Kenapa hukuman dikatakan gagal? Karena hukuman itu selalu menyakitkan, tentunya bagi orang yang dihukum. Kemudian tidak nyaman. Hukuman menimbulkan rasa tidak nyaman terhadap anak yang dihukum. Kemudian murid menjadi takut. Selain itu juga memaksa, sehingga murid cenderung menyembunyikan kesalahan. Ketika kita tanya, kamu berbuat itu, nah tidak. Dia berbohong karena takut dihukum, sehingga menjadikan murid yang selalu dihukum itu menjadi rendah diri. Inilah kenapa dikatakan identitas gagal. Selanjutnya yang kedua ada penghargaan. Bapak Ibu, ternyata penghargaan tidak selamanya bersikap positif. Penghargaan itu cenderung banyak ke negatif ketimbang positifnya. Kita lihat kenapa seperti itu. Yang pertama, tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan. Misal, kita selalu memberi penghargaan kepada siswa yang rajin saja atau yang nilainya tinggi. Padahal siswa yang lain belum tentu tidak mampu, mungkin lambat. Sehingga menimbulkan rasa iri. Mereka menyadari tetapi mereka tidak mampu, dan rasa iri ini bisa mengakibatkan perbuatan tidak baik di kemudian hari. Kemudian mematikan kreativitas. Cepat biasanya belum tentu bagus. Biasanya yang lambat ini yang banyak kreativitasnya. Karena kita memilih yang tercepat, kita beri penghargaan, jadi yang kedua ini yang kreativitasnya lebih bagus tidak terekspos. Selanjutnya, menghukum dengan sistem rank. Biasanya akan baik untuk yang dapat ranking 1, 2, dan 3, dan akan cenderung buruk atau kurang baik pada yang mendapat peringkat terakhir. Bisa saja orang tuanya merasa gagal mendidik anaknya, padahal mereka punya kompeten. Hanya saja mungkin belum berpeluang mendapatkan itu. Kenapa? Alhamdulillah ya, sekarang ini sistem rank sudah dihapuskan. Salah satu alasannya untuk menghindari sesuatu yang kurang baik. Dan yang terakhir, merampas hak menghargai dirinya. Bisa jadi anak yang lambat itu memiliki kreativitas yang lain karena sudah rendah diri sehingga tidak mau berusaha, sehingga merampas hak menghargai dirinya sendiri, cenderung lebih rendah diri. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Apa saja sih konsep disiplin dengan identitas sukses? Yang pertama itu adalah konsekuensi. Untuk konsekuensi ini sudah banyak dan kita laksanakan mungkin di sekolah. Seperti apa sih konsekuensi itu? Yang pertama, penguatan dalam jangka waktu yang pendek. Artinya apa? Ketika konsekuensi tidak dijalankan, siswa akan lupa dan akan cenderung kembali membuat kesalahan. Kemudian perlu monitoring. Jadi kalau untuk konsekuensi ini tidak dimonitoring secara bertahap, maka akan hilang, hanya di awal saja yang kelihatan bagus. Selanjutnya, untuk konsekuensi ini
ada stimulus dan ada respon. Misal, ketika seseorang anak menumpahkan air minum di kelasnya, konsekuensi yang kita beri apa? Meminta anak tersebut untuk membersihkan air tumpahan tadi. Nah, itu yang disebut dengan konsekuensi. Selanjutnya, murid menghormati peraturan. Jadi untuk konsekuensi ini murid hanya menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenung kesalahan. Dengan dia berbuat kesalahan, dia tidak merenungkan apa yang harus dilakukan ke depannya. Karena murid hanya menghormati peraturan. Dan yang terakhir, disiplin dengan identitas sukses ini adalah restitusi. Seperti apa restitusi itu? Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya fokus pada pemecahan jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian murid mengontrol dirinya untuk dapat perbaikan atas segala kesalahan yang sudah dilakukan. Dan murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi Bapak Ibu, dari penjelasan di depan ini, kira-kira disiplin positif yang mana yang lebih baik, antara yang konsekuensi atau yang restitusi? Yang restitusi. Karena restitusi ini menimbulkan kesadaran pada diri peserta didik. Jadi timbul dari motivasi yang tadi sudah kita bahas, yaitu motivasi intrinsik. Oke, kita lanjutkan ya. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nanti ya Bu Meta, nanti ada sesi jawab pertanyaannya di terakhir, ini saya jelaskan lagi sedikit. Konsep disiplin pendekatan restitusi adalah sebuah cara untuk menerapkan disiplin positif pada murid. Apa itu pengertian restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak dengan rendah diri. Lanjut ya. Seperti apa sih ciri-ciri restitusi itu? Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Selanjutnya, memperbaiki hubungan. Kemudian merupakan tawaran dan bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, serta menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini perbedaannya ya. Ini ada kasus Bapak Ibu. Perbedaannya kita dapat lihat dari sebuah kasus. Kasusnya siswa sering terlambat ke sekolah. Ketika kita berada di posisi penghukum atau hukuman, guru menghukum siswa tersebut dengan menghormat bendera selama 10 menit. Guru marah sehingga murid takut. Ini adalah hukuman. Kemudian untuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi dengan mengerjakan tugas selama 10 menit karena terlambat sehingga tugasnya tidak selesai. Bisa saja waktu 10 menit ini memakan waktu istirahat. Jadi peserta didik itu menyelesaikan tugasnya. Kemudian guru tegas sehingga murid menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan permasalahan. Dan guru terbuka dengan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nanti di terakhir kita akan lihat seperti apa contoh penyelesaian permasalahan dengan restitusi ini. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu kira-kira berada di mana ya dari 5 posisi kontrol guru selama ini? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah?
sebagai teman, atau sebagai pemantau atau mengawasi, dan sebagai manajer. Kita ulas ya bersama-sama. Kalau sebagai penghukum, yang pertama nada suaranya tinggi. Oke, yang kedua, murid mungkin marah, dendam, atau bersikap agresif. Dia mau melawan, takut, dendam. Kemudian menyalahkan orang lain. Kamu sih udah kena marah nih. Kamu sih tadi ngajak saya ke kantin. Nah, itu adalah sebagai penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Biasanya nadanya halus, seperti lembut dan memelas. Dan murid akan merasa bersalah. Murid akan merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Terutama guru tadi ya, membuat rasa bersalah. Kemudian menyembunyikan atau menyangka sama, berbohong tiba-tiba. Kenapa kamu buat seperti ini? Padahal selama ini ibu sudah bantu kamu. Kenapa kamu tega berbuat seperti itu sama ibu? Nah, ini adalah membuat rasa bersalah. Nah, ternyata posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah ini termasuk pada posisi kontrol negatif. Kalau untuk posisi kontrol yang positif itu ada teman dan memantau. Kalau untuk teman, kita dapat lihat nada suaranya akrab, ramah, dan bercanda. Tapi apa kelemahannya? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, itu bagus ya. Kelemahannya, murid hanya akan mendengarkan guru tertentu yang dianggap temannya tadi. Dan ketika guru itu tidak ada, dia akan melanggar karena merasa gurunya tidak ada di situ. Dan yang terakhir, murid akan merasa ketergantungan. Anak mau bantu nggak bu? Tidak ada batasan. Dia positif, tapi kurang efektif. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau seperti apa sih ciri-cirinya? Nada suaranya datar. Kemudian bahasa tubuhnya formal, karena tegas tadi ya. Kemudian berbicara sesuai dengan catatan dan fakta. Selanjutnya memberikan konsekuensi, menyesuaikan bila diawasi. Artinya apa? Anak akan mengikuti peraturan bila diawasi. Makanya tadi konsekuensi itu butuh monitoring jangka panjang, berkelanjutan. Kalau tidak berkelanjutan tidak akan berjalan. Dan yang terakhir sebagai manajer. Seperti apa? Suaranya halus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Kemudian guru membantu siswa bertanggung jawab ketika berbuat kesalahan, tidak langsung menuduh atau mengejas ya. Kemudian mencari solusi. Jadi kita meminta peserta didik itu untuk memecahkan solusi atas masalah yang sudah dibuat. Dan menguatkan watak dan karakter. Bapak Ibu, kira-kira dari 5 posisi kontrol seorang guru, di posisi manakah Bapak Ibu sudah berada? 5. Ayo, jujur. Sebelum ini, mungkin nanti selanjutnya bisa ke yang kelima ya. Tapi sebelum ini di posisi manakah Bapak Ibu? 3. Karena jujur ya Bapak Ibu, sebelum saya mempelajari ini, saya pernah berada di posisi 1. Dan kadang-kadang saya juga di posisi yang kedua. Kadang saya di posisi yang ketiga. Dan kadang yang di posisi keempat. Yang 5 belum pernah saya jalani. Dan ini akan kedepannya nanti sama-sama kita tetapkan. Kita usahakan ya, agar budaya disiplin positif yang ada di SMP Negeri 3 Sia ini dapat berkembang. Alhamdulillah ya, Pak Rahmat sudah di posisi yang ke-5. Berapa untuk Pak Rahmat? Oke, mantap. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, ini dia contoh ya. Ketika ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap, misalnya di upacara hari Senin, siswa ada
kuku topi atau tidak memakai sepatu hitam. Kalau kita sebagai penghukum, ini yang kita lakukan hukumannya. Patuhi aturan sekolah, berdiri di barisan terpisah khusus siswa yang tidak lengkap, dan nanti setelah itu akan ada hukuman lain. Iya, setelah upacara biasanya kan, entah mengutip sampah, entah menghormat bendera. Oke, lanjut. Membuat rasa bersalah, ini dia. Berapa kali ibu guru memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Nah, ini membuat rasa bersalah. Anak merasa bersalah karena merasa gagal membahagiakan seseorang. Kemudian sebagai teman, ayolah bantu ibu, ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga, ayolah demi ibu. Itu adalah posisi sebagai teman. Kemudian kali ini kamu tidak apa-apa berbuat bersalah, besok jangan lagi ya, hari ini absennya udah dibereskan. Itu biasanya di posisi teman. Kemudian di posisi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Apa konsekuensi yang sudah kita tetapkan? Misal siswa mengganggu kawannya atau membuat kawannya mencontek lah misalnya. Apa yang harus dilakukan? Konsekuensinya bisa meminta maaf dan bisa membuat tugas ulang. Oke, kita lanjutkan yang terakhir, manajer. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini adalah pertanyaan di posisi manajer. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Apa itu pengertian keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas yang melibatkan semua warga melalui kegiatan curah pendapat, ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Bapak Ibu wali kelas, apakah sudah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing? Belum ya, yang belum, mulai semester depan yuk kita sama-sama buat, kita terapkan disiplin positif, membuat keyakinan kelas. Bagaimana membantu keyakinan kelas? Bapak Ibu bisa perhatikan. Keyakinan kelas itu dibuat harus lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa keyakinan yang universal. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jangan pula buat keyakinan kelas yang tidak sesuai dengan kondisi sekolah kita. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, tidak perlu bahasa yang panjang-panjang. Selanjutnya semua warga kelas dilibatkan saat membuatnya. Jadi keyakinan kelas ini bukan dari kita yang membuat peraturan, tetapi dari peserta didik. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kegiatan membuat keyakinan kelas yang sudah saya buat. Jadi yang pertama berdiskusi tentang peraturan, keyakinan kelas apa yang mau dibuat. Selanjutnya peserta didik membuat keyakinan kelas sesuai dengan keinginannya. Kemudian kita diskusikan lagi, kita gunakan dengan bahasa yang baik, yang umum dan universal. Kemudian kita buat dalam bentuk poster dan menempelkan keyakinan kelas di dinding yang mudah dilihat. Yang terakhir itu tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendengar segitiga restitusi? Ada yang sudah mengerjakan pelatihan mandiri di PMN tentang segitiga restitusi? Belum sampai ya. Nah, kalau belum, yuk sama-sama kita perhatikan karena manajer dan segitiga restitusi ini merupakan tawaran dari kontrol guru yang terbaik. Seperti apa sih langkahnya? Segitiga restitusi itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Dan yang terakhir, menyatakan keyakinan. Seperti apa sih validasi tindakan yang salah? Contoh pertanyaannya dapat dilihat. Kamu tentunya punya alasan mengapa
untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian menstabilkan identitas. Bapak Ibu dapat mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi atas masalah ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian meyakinkan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu adalah pertanyaan dari segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sekarang silakan perhatikan cara menangani dengan cara segitiga restitusi. Tidak apa sih kalau kamu kali ini tidak menyelesaikan. Kemarin juga ada teman-teman yang tidak menyelesaikan. Tapi apa alasannya tidak menyelesaikan? Saya selalu bertanya. Tapi tidak dalam kesiangan dan kelemahan. Sekarang kita pikirkan dengan tidak mengerjakan PR, apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Kalau tidak, menurut saya keyakinan kelas apa yang dibuat? Menurut kamu keyakinan kelas bertanggung jawab itu? Jadi, kalau menurut kamu penting, keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan? Apakah kamu bersedia untuk memiliki masalah? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Tetap semangat ya. Semangat. Oke, baik Bapak Ibu. Sepenggalan video tadi adalah contoh bagaimana cara memposisikan kita sebagai manajer, kemudian menangani masalah dengan segitiga restitusi. Jadi ada 3 tahapan tadi. Yang pertama, apa tadi yang pertama Bapak Ibu? Yang pertama, memvalidasi tindakan yang salah atau memvalidasi kesalahan dengan menanyakan kepada peserta didik, betul kamu ada berbuat seperti itu. Kemudian menstabilkan identitas. Dengan cara apa? Kita tidak langsung berbuat itu salah, tidak, tetapi kita buat bisa sih, kemarin juga ada teman kamu yang tidak menyelesaikan. Jadi kita bukan menyalahkan, tetapi boleh saja dilakukan dengan catatan perbuatan itu normal dilakukan oleh manusia. Jadi kamu tidak membuat mengerjakan PR, kamu salah, kamu harus dihukum, tidak seperti itu. Tapi kita menanyakan kembali. Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas. Dengan tidak mengerjakan PR itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas? Kalau tidak sesuai, apa yang harus diperbaiki dari permasalahan itu? Jadi di sini kita mengajak peserta didik untuk memperbaiki kesalahan, mencari solusinya dari tindakan yang sudah dilakukan. Kelihatannya kalau untuk di materi mudah ya Bapak Ibu, nanti di pelaksanaannya sama-sama kita lakukan, karena kita sebagai pendidik akan selalu berproses untuk dapat menciptakan pembelajaran dan mengontrol memanajemen siswa agar tercipta kenyamanan di lingkungan SMP Negeri 3 ini. Ada pertanyaan Pak Ibu? Ya, silakan Bu Ningsih. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Ibu narasumber hebat kita pada hari ini. Sedikit saya ingin bertanya, materi kita itu tentang disiplin positif ya, berkaitan dengan disiplin positif. Sedikit yang mengganjal di hati saya. Saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman ya, pengalaman. Saya dulu kuliah di UI. Di sana ada aturan untuk yang kuliah di sana harus memakai rok atau tidak boleh memakai yang ketat-ketat. Apalagi berhijab. Di sana adalah
jilbab. Kemudian juga masih sering pakai celana ketat. Itu pengalaman saya ketika saya awal-awal masuk di UIN. Nah, karena di sana ada paksaan. Kalau masuk di kawasan UIN harus pakai jilbab, harus memakai rok atau celana rok ya. Aduh ya, sekarang pakai rok. Awalnya saya keberatan dengan peraturan itu. Saya merasa itu sebuah tekanan. Tapi seiring berjalannya waktu, saya merasa mendapat kesadaran sendiri dan memakai hijab kemudian rok itu bukan lagi suatu paksaan, tapi memang sudah kesadaran yang ada di dalam diri saya. Pertanyaan saya, menurut saya ya, paksaan itu tidak selamanya mendatangkan hal yang negatif. Contohnya tadi pengalaman saya, awalnya memang terpaksa, tetapi setelah seiring berjalannya waktu itu bukan bukan paksaan lagi, tapi memang sudah dapat kesadaran dari hati saya sendiri. Nah, menurut Ibu narasumber, bagaimana dengan pengalaman yang saya alami ini? Karena tidak selamanya paksaan itu mendatangkan yang tidak baik. Contohnya yang saya alami. Terima kasih. Terima kasih Bu Ningsi yang sudah bertanya, pertanyaannya sangat bagus ya, sangat bagus sekali tentang pengalaman pribadi ketika waktu kuliah. Konsep disiplin ada yang dikatakan sebagai identitas gagal dan ada yang dikatakan identitas sukses. Dari pengalaman yang didapatkan oleh Bu Ningsi tadi adalah paksaan untuk memakai hijab. Dan Bu Ningsi kuliah di Universitas Islam Riau. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk universitas tertentu, semua universitas itu kan memiliki peraturan yang harus kita taati, yang harus dilaksanakan. Untuk seiring waktu berjalannya perubahan, di fakultas atau di universitas tertentu mereka menerapkannya, membuat disiplin itu melalui diskusi antara dosen dan mahasiswa. Jadi peraturan itu tidak semata-mata dibuat langsung oleh universitas jadi peraturan. Mungkin kalau zaman dulu namanya peraturan, sekarang sudah berubah menjadi keyakinan universitas yang ditetapkan secara bersama-sama. Jadi, kalau kita menentukan keyakinan, tentu kita ambil yang positif. Tidak akan kita masukkan yang negatif. Misalnya membuat keyakinan di universitas tersebut dalam versi sekarang ya Bu Ningsi, wajib memakai hijab karena di situ identik dengan Islam sesuai dengan namanya, Universitas Islam Riau, UIN, Universitas Islam Negeri. Jadi otomatis keyakinan yang dibuat itu otomatis yang berhubungan dengan lingkungan yang ada di universitas. Tidak mungkin akan membuat peraturan tidak memakai hijab karena di situ identik dengan Muslim. Kalau dulu namanya peraturan, kita ngikuti dengan rasa keterpaksaan. Sekarang diubah lebih halus, namanya keyakinan. Dan keyakinan itu dibuat bersama, tidak langsung dibuat oleh misalnya sekolah langsung menentukan seperti ini, tidak. Tapi dalam membentuknya itu kita melibatkan seluruh warga sekolah. Seperti tadi contohnya saya membuat keyakinan kelas, peraturannya juga saya melibatkan mengajak peserta didik. Dan nanti bisa saja Bapak Ibu wali kelas buat keyakinan komite kelas. Jadi melibatkan orang tua siswa. Dan nanti kedepannya sekolah kita akan membuat keyakinan SMP Negeri 3 Siak. Membuatnya juga melibatkan seluruh warga sekolah, misalnya komite, ada kepala sekolah, ada guru, teknik, bahkan peserta didik juga dilibatkan. Orang tua siswa juga bila perlu dilibatkan. Kalau ada yang tidak datang, kita beri surat edaran keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi ketika kita melanggar, namanya tidak keterpaksaan lagi, tetapi melanggar
kelas bersama atau keyakinan universitas kalau di universitas, dan tentunya nanti akan diajak diskusi dengan menggunakan segitiga restitusi, menempatkan posisi sebagai manajer, bagaimana cara memperbaiki kesalahan melanggar keyakinan kelas. Kita akan tanyakan, keyakinan kelas itu penting nggak bagi kamu? Penting Bu, pasti itu jawabnya kan? Kalau penting, bagaimana cara untuk memperbaiki masalah kesalahan yang kamu langgar? Jadi siswa kita ajak, atau mahasiswa lah kalau di kampus ya, kita ajak memecahkan solusi bagaimana memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Jadi lebih ke pemecahan masalah supaya kedepannya tidak terjadi lagi, dan siswa atau mahasiswa melakukannya tidak dengan terpaksa tetapi dengan rela dari diri sendiri, yang disebut tadi motivasi intrinsik. Bagaimana Bu Lingsi? Jadi intinya kita berproses, mari kita belajar bersama untuk menciptakan disiplin positif yang lebih bermanfaat di SMP Negeri 3 Siak ini. Baik, cukup sampai di sini. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Wabillahi taufiq wal hidayah.